Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Ramadhania dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Pertama-tama, kita akan membahas tentang letak geografis Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi sungai Brantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Dalam Kakawin Nagaratagama disebutkan pengaruh kerajaan Majapahit sangat luas, meliputi hampir seluruh negara Indonesia sekarang, dari daerah di Pulau Sumatera di bagian barat sampai ke Maluku di bagian timur. Luasnya daerah yang terpengaruh Majapahit itu dikuatkan oleh penjelajah Portugis, Tom Pires. Menurutnya, sampai kira-kira awal abad 15, pengaruh Majapahit masih menguasai hampir seluruh Nusantara. Di masa itu, Negeri Jawa sangat berkuasa karena kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya. Juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran ke berbagai tempat yang jauh, kata Tom Pires dalam catatan perjalanannya Suma Oriental. Selanjutnya, latar belakang Kerajaan Majapahit. Saat Kartanegara meninggal dalam serangan Jayakatwang pada 1292, Raden Wijaya berhasil melarikan diri bersama Arya Wirajaya ke Sumedang, Madura dan berstrategi membangun kerajaan baru. Raden Wijaya meminta izin pada Jayakatwang untuk membuka lahan baru untuk tempat berdiam, dan Jayakatwang mengizinkannya. Dengan bantuan tentaranya dan sisa pasukan Madura, ia membersihkan lahan itu untuk ditempati. Pada saat itu, seorang tentara yang harus mencoba memakan buah maja dan ternyata rasanya pahit. Sejak saat itu, tempat tersebut dinamakan Majapahit. Pada November 1292, pasukan Mongol mendarat di Tuban untuk membalas perlakuan Kertanegara yang memperlakukan Raja Mongol, tetapi Kartanegara telah meninggal dunia. Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk melawan kerajaan Singosari, dan setelah pasukan Jayakatwang dihancurkan, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol, dan akhirnya pasukan tersebut meninggal wilayah Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit yang bergelar Kertajasa Jayawardhana yang berpusat di daerah Trowulan atau sekarang menjadi Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, sistem perekonomian Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat di Pulau Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8. Pada masa Kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak, kemakmuran Majapahit didorong karena dua faktor, yaitu pertama, lembah Sungai Brantas dan Begawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara sangat cocok untuk pertanian padi. Tanahnya subur, banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor seperti beras dan kacang-kacangan. 2. Pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa mungkin sekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Berdasarkan sumber tertulis, Raja-Raja Majapahit umumnya beragam siwa dari aliran Siwasiddhanta kecuali Tribhuwana Tunggadewi, Ibunda Hayam Wuruk yang beragama Buddha Mahayana. Walaupun begitu, Siswa dan Buddha merupakan agama resmi kerajaan hingga akhir tahun 1447. Proses keruntuhan Majapahit. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan takhta. Pewarisan Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana.
Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, Warabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Sehingga terjadilah perang Parekrek yang diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406, dimenangkan oleh Tikramawardhana. Pada akhirnya abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara dan melemahkan kekuasaan Majapahit. Sementara itu, beberapa jajahan dari daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Majapahit. 1. Kecakapan dan Mahapati Gajah Mada dalam menepati sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. 2. Kemajuan dalam bidang perdagangan dan kebudayaan yang sudah tergolong maju pada masa itu. 3. Sudah memiliki angkatan perang yang telah terlatih dan sangat kuat pada waktu itu. 4. Susunan atau sistem pemerintahan yang sudah teratur. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Faktor-faktor yang mendorong kemunduran Majapahit, yaitu pertama, peninggalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tidak ada raja-raja Majapahit yang cakap dalam memerintah. 2. Adanya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregrek yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Majapahit. 3. Dibaginya kekuasaan di dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekeluargaan atau lebih dikenal dengan tahun 1405 sampai 1406. Nepotisme. 4. Kemunduran bidang perdagangan disebabkan karena Majapahit tidak mampu lagi melindungi pusat-pusat perdagangan yang sangat luas itu. 5. Pemberontakan yang dilakukan oleh seorang bangsawan Majapahit atau Berkertabumi tahun 1468 dan ekspansi Kesultanan Demak ke wilayah-wilayah Majapahit baik di pesisir maupun pedalaman Pulau Jawa. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.